Kejutan terbaik ada kalanya datang dari sesuatu yang nampak biasa-biasa saja. Dulu, gue gak begitu paham, kok bisa begitu ya? Mungkin ketika dihadapkan dengan sesuatu yang misterius seperti perjalanan gue ke Lovina sebelumnya, persisnya ketika gue mampir ke Wihara Dharmagiri, gue bisa sedikit paham kenapa yang misterius bisa menjadi yang terbaik. Pada perjalanan kali ini ke Tejakula, barulah gue mulai paham jawabannya. Perjalanan ke Tejakula pada awalnya boleh dibilang sebagai yang paling biasa-biasa aja kalau dibanding dengan perjalanan gue sebelumnya selama ngelilingin Bali. Gue gak punya destinasi yang jelas di hari itu dan gue cuma asal mampir aja ke tempat-tempat yang masih searah dengan perjalanan dari Lovina yang notabene jumlahnya gak begitu banyak. Tapi justru ketika gue gak berharap banyak, ada aja hal menarik yang gue temuin sepanjang perjalanan. Misalnya aja jalanan yang ditutup sebentar cuman buat ngasih waktu buat warga setempat metik kelapa. Pada satu titik lainnya di perjalanan, gue nemuin rute ke air terjun yang letaknya ada di tengah perkampungan kecil di atas gunung. Karena harus ke gunung, selain gue harus was-was dengan hujan, motor gue juga agak kesulitan menyusuri jalanan tanahnya. Tapi akhirnya gue tiba. Bermodal duit parkir goceng doang, gue jadi satu-satunya pelancong yang menikmati air terjun ini hari itu. Sampai di air terjunnya, di bawah air terjun, dan saya lagi ada di observation decknya. Ini titik terendah yang kita bisa sampai sih, karena nggak bisa turun ke bawah lagi. Di bawah juga udah curam banget, ada jurang. Jadi mau nggak mau nikmatin pemandangan di sini. Di sini juga udah mendung dan malah udah mulai rintik. Semoga aja nggak hujan sih pas nanti pulang. Karena tadi jalannya itu bener-bener curam, motor hampir nggak kuat naik. Agak sedikit dia udah di aspal tapi sedikit kecampur tanah, jadi takutnya begitu hujan berlumpur licin. Saya punya pengalaman gak menyenangkan kayak gitu dulu waktu di Nusa Penida. Jalanan turun berbatu, baru hujan basah, kepleset jatuh. Kejutan selanjutnya hadir ketika gue kembali masuk ke jalan raya yang menempel dengan pesisir utara Bali. Ada satu rest area yang menarik perhatian gue. Sampai-sampai gue perlu muter balik lagi karena penasaran dengan view dan harga yang tertera di pintu depan. Dulu di sana duduk-duduk. Nah, mungkin makanan ringan aja kali kalau ada makanan sama minum. Habis itu udah duduk. Bener aja, dengan harga jajanan setara kantin karyawan di Jakarta, gue disuguhin pemandangan setara bungalow pinggir pantai di hari yang cerah. Laut terlihat seolah nggak ada ujungnya, dan biru permukaannya berbaur dengan gemilangnya langit siang. Diteduhin payung gini, bisa aja saya duduk di pinggir sana sebenarnya, cuman ngeri tiba-tiba hujan sih, walaupun kepulauannya kecil. Warungnya asik tau, kayak rest area gitu di pinggir jalan. Kejutan lainnya hadir dalam bentuk kamar mandi penginapan gua yang konsepnya dibuat outdoor, dalam arti paling harfiah yang bisa gue bayangin. Untung gue lagi solo traveling. Ini toiletnya, klosetnya. Jadi bener-bener konsep kamar mandi outdoor, dan agak serem juga ya kalau misalnya, terutama kalangan perempuan, kalau misalnya mereka nginep di sini dan harus pakai kamar mandi di sini. Karena tembok sebenarnya nggak terlalu tinggi juga, bisa dijangkau pakai tangan. Hari pertama gue di Tejakula ditutup dengan motoran ke Savana Tianyar.
Gue emang pernah dengar kalau tempat ini di musim kemarau berasa kayak savana di Afrika. Tapi berhubung sekarang lagi sering hujan, gue nggak tahu kondisinya sampai gue menginjakan kaki di sana. Perlu usaha ekstra buat nyari jalan dan mengendarai motor melintasi medan menanjak yang sebagian merupakan hasil galian yang masih berlangsung. Savananya kayak antara di belakang sini atau di belakang sana, saya belum tahu. Tapi kalau menurut map saya diarahinnya tuh ke arah sana. Jadi saya mau coba ke arah sana dulu. Kalau misalnya nggak ada, saya baru turun ke arah sini. Tapi akhirnya gue tiba di tempat yang kayaknya merupakan padang savana yang dimaksud di maps. Mudah-mudahan cuaca mendukung, karena kalau ini sampai hujan, kalian sendiri jalannya itu belum diaspal. Jadi kalau sampai tiba-tiba hujan deras itu bakal susah pulang. Kalau kalian perhatiin juga di balik tempat wisatanya itu sebenarnya udah laut. Jadi ini bener-bener kita ibaratnya berada di atas tebing sih jatuhnya. Nah, ini kan ibaratnya bibir tebingnya ya. Nah, tadi itu saya datang dari bawah sana. Kondisi jalannya becek, berlumpur, berbatu juga, jadi licin banget. Beberapa kali tadi agak slip. Cuma saya naik dari sana dan sampai. Ngerasain betapa lapang dan hijaunya savana ini ngebikin gue pengen banget bisa nyulah motor gue ini jadi seekor kuda yang bisa gue tunggangin sampai ke tebing tepi laut di hadapan gue. Tapi mungkin gak perlu juga. Toh gue bisa tetap nikmati suasana sore ini kayak warga setempat yang duduk-duduk sambil mainan HP dan jagain kuda. Sepertinya kecanduan main HP udah menjalar kemana-mana, dari mulai kota hingga desa. Gue punya satu teori yang gue rasa bisa menjelaskan pengalaman hari ini. Mungkin semua ini terasa menyenangkan buat gue, persis karena gue hampir-hampir gak punya ekspektasi berlebih mengenai perjalanan hari ini. Kebetulan aja gue nongol ketika ada hal unik yang terjadi. Ini berbeda dengan situasi lain di mana gue udah ngerencanain ini itu dan pada akhirnya sedikit kecewa ketika yang gue harapkan gak terwujud. Padahal kenyataannya gue masih tiba di tempat yang gue tuju, tapi malah perasaan negatif itu yang lebih gue perhatiin. Penyadaran soal ekspektasi ini didukung juga oleh situasi berkebalikan esok harinya. Ketika gue merencanakan buat mampir ke Kintamani buat ngopi di pinggir Danau Batur. Setelah paginya mendapati langit cerah dan undangan ramah penjaga penginapan buat ngopi di rumahnya, gue optimis hari gue bakal sepenuhnya menyenangkan. Pas nanya di sana ya? Iya, saya sempat nanya di sana sama yang punya ini. Omnya di mana Pak tinggalnya? Oh ini nih depan. Tapi nyatanya enggak. Perjalanan ke arah Kintamani itu sejalan dengan penginapan gue selanjutnya di Karangasem. Otomatis gue harus kembali menaiki gunung dan menuruni lembah kayak Ninja Hattori. Kocaknya gue lupa tentang cuaca ekstrim Bali yang bisa berubah kapan aja. Hasilnya gue kehujanan lagi. Gue bahkan hampir hilang di tengah gunung yang jalannya lebih curam ketimbang waktu gue keluar Vina. Gerimis-gerimis aja dari tadi walaupun mendungnya itu udah pekat banget. Tapi memang kabut ini yang jadi tantangan sama jalanan yang licin. Dan kabutnya praktis ngebikin aspal doang yang kelihatan sepanjang mata memandang. Sekarang ini saya ada di salah satu titik tertinggi di perjalanan. Dan kalau kalian lihat ke arah kiri saya, itu bener-bener udah nggak kelihatan apa-apa lagi saking tebalnya kabut di sini. Sementara perjalanan saya juga masih jauh, sekitar 24 km lagi ke Kintamani. Mudah-mudahan sih nggak licin sampai sana. Gue mulai menemukan peradaban manusia lagi menjelang tiba di kawasan Danau Batur. Cuacanya masih tetap labil. Kadang panas banget, kadang berkabut dan gerimis lagi. Target gue buat main ke danau dan ngopi di sana dipastikan tidak terlaksana. Baru aja sampai di dekat Danau Batur sebenarnya. Tapi kalau ini ada belakangnya objek wisata mandi air panas semuanya. Cuman saya sih nggak bakal mandi air panas karena satu udah mandi, dua baru kena hujan, dan tiga nggak termasuk bucket list juga. Jadi ini sekarang lagi ngopi aja. Jadi ya boleh dibilang jangan terlalu besar berekspektasi. Ini dulu kan udah lama nggak makan. Cuacanya emang hari ini lagi kurang bagus, jadi berkabut.
tadi berkabut dari saya berangkat dari Tejakula kemari, hujan juga, dan tadi sempat cerah, sempat panas malah waktu saya lagi stop di rest area. Tapi tiba-tiba sekarang begini lagi. Jadi ini sepanjang ini nih Danau Batur, dan kalau saya nggak salah di depan ini sebenarnya ada Bukit Kintaman yang terkenal, dan di depan itu yang namanya Gunung Batur. Perjalanan gue selama 2 hari ini Gunung menunjukkan bahwa ekspektasi yang salah bisa ngebikin pengalaman jalan-jalan di berubah sana juga. itu Danau Baturnya. Mungkin aja pada situasi lain gue bisa menikmati Danau Batur walaupun hujan, karena toh yang gue hadapin cuman rintik, dan kopi memang terasa lebih nikmat di cuaca dingin. Sebaliknya, gue bisa aja ngedumel sepanjang perjalanan ke Tejakula karena gue cuman keluyuran gak jelas di tengah teriknya siang dan melewatkan banyak waktu yang seharusnya dimanfaatin buat ngebikin konten di tempat lain. Hidup memang kadang bisa seaneh itu ketika mindset kita berbeda. Anyway, buat menutup video kali ini, gue mau share sedikit kondisi penginapan gue di Karangasem yang letaknya di tengah perkebunan. Mungkin kalau ditanya gimana sih kehidupan desa Bali yang sebenarnya gitu, ya bisa dibilang kondisi di sini itu menggambarkan sedikit dari gambaran kehidupan masyarakat Bali yang asli sebelum adanya turisme. Di belakang misalnya ada petani yang lagi bekerja mengurusi ladang, dan kata staff ini juga tadi di sini kebun yang punya penginapan, jadi dia sendiri juga punya kebun, dan di situ ada balai. Jadi kalian bayangin pagi-pagi duduk di sini ngopi dan nikmatin pemandangan kayak gini tanpa adanya awan gelap kayak sekarang. Di sana di Wangsia namanya. Itu villa juga. Villa juga itu. Itu villa tuh. Yang di gunung itu. Nah, iya. Iya kan di sini sana atau itu villa juga. Seperti yang kalian lihat, penginapan ini boleh dibilang agak terpencil, dan ini ngebikin perjalanan gua malamnya ke pusat kota buat nyari makan jadi agak nyeremin karena sepanjang jalan masih minim penerangan dan pemukiman. Gue benar-benar harus menembus hutan sekitar 15 menit sebelum tiba di kota. Oke lah, gue rasa video kali ini sampai di situ dulu. Masih ada banyak yang mau gue ceritain dalam seri perjalanan keliling Bali ini. Kalau kalian suka dengan Project Frugal Packer ini, kalian boleh banget tinggalin like dan subscribe-nya, biar gak ketinggalan konten baru dari channel ini. Nama gue Satya Anggara, dan kita bakal berjumpa lagi di video-video selanjutnya.